Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman semua bersama saya Hamis Wakil di Respon Populer. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit memberi pandangan, walau sebetulnya kita sudah berkali-kali memberi pandangan perkara, saya sebutkan saja langsung, perkara Al Zaitun. Namun pada kesempatan hari ini saya ingin berterima kasih dan kemudian ingin menyampaikan soal masalah harapan saya sebagai pribadi dan sebagai bagian daripada anak bangsa ini, gitu, kepada pihak penegak hukum dalam konteksnya, bahwa pertama saya memberi respek positif, ya, memberi respek kepada pimpinan tertinggi Al Zaitun, yakni adalah Panji Gumilang, karena pada kesempatan hari ini, beberapa hari yang lalu kita ketahui secara bersama diberitakan oleh berbagai macam media bahwa telah memenuhi panggilan pihak kepolisian untuk melakukan proses penyelidikan, dan kemudian dari proses penyidikan itu pun kemudian dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Nah, hal ini kemudian tentu menjadi angin segar buat kita, dan kita tentunya memiliki harapan terbesar dalam konteks penyelesaian perkara ini ataupun dalam konteks penanganan perkara ini. Harapan terbesar kita adalah bahwa proses di mana perkara yang sudah dikawal oleh banyak pihak ini memicu amarah publik ini tentunya itu bisa dapat berjalan dengan baik dan dengan maksimal. Dan dengan harapan terbesar adalah memang supremasi hukum bisa ditegakkan dalam perkara ini, sehingga yang terlihat adalah bukan tentang spesialisasikan kelompok atau oknum-oknum tertentu dalam konteks penegakan hukum. Pada video sebelumnya telah saya sampaikan bahwa menyangkut soal masalah penegakan hukum di Republik ini, diketahui bahwa asas yang paling diketahui oleh banyak orang yakni adalah soal equality before the law. Ini adalah asas yang dianut oleh Republik ini, Indonesia. Asas kesetaraan di dalam hukum, bahwa tidak ada oknum-oknum tertentu yang memiliki letak posisi yang khusus di dalam konteks hukum. Siapapun dia, hatta dia presiden sekalipun, harus diproses sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukan olehnya. Nah, sama halnya perkara ini dengan pimpinan tertinggi Al Zaitun, yakni adalah Panji Gumilang. Nah, dalam konteks beliau telah memenuhi panggilan pemeriksaan ini, harapan terbesar saya sebagai pribadi adalah semoga penegakan hukum di Republik ini dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, penegakan hukum atas Panji Gumilang ini dapat ditegakkan dengan baik. Kita mengharapkan gitu, perkara yang menurut saya sudah puluhan tahun direkomendasikan dan dipersoalkan oleh MUI ini bisa dapat diselesaikan dengan kebijaksanaan daripada aparat penegak hukum itu sendiri. Nah, dalam konteks ini kita tentu mengharapkan agar moralitas hukum itu dikedepankan oleh penegak hukum itu sendiri. Yang kita inginkan adalah moralitas hukum itu harus ditegakkan di dalam proses penegakan hukum terhadap Panji Gumilang ini. Karena tentu diketahui ketika ada moral hukum yang dikedepankan, maka tentu ada keadilan di sini. Tetapi ketika moral hukum tidak dikedepankan dalam perkara ini, maka janganlah berharap akan ada keadilan dalam perkara ini. Oleh sebabnya, agar publik ini, masyarakat Indonesia yang besar ini, 270 juta sekian ini, memiliki kepercayaan atas hukum di Republik ini, maka tegakkanlah hukum dalam perkara Al Zaitun ini. Pimpinan tertingginya ini adalah dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Panji Gumilang. Perkara ini tentu saya nilai bukanlah perkara menyangkut soal masalah penistaan agama semata, yang kemudian hari ini dilaporkan kepada pihak kepolisian dan pimpinan Ponpes Al Zaitun ini kemudian memenuhi panggilan. Tapi saya kira ada perkara yang jauh lebih besar, yakni adalah perkara tentang masa depan para santri yang merupakan bagian daripada masa depan Indonesia ini. Nah, tentu pemahaman yang berdasarkan MUI bahwa ini adalah merupakan bagian daripada penyimpangan
dan tentu adalah menyimpang daripada ajaran Islam itu sendiri, maka tentu tidaklah boleh untuk kemudian dipelihara atau dibiarkan tumbuh subur dalam tubuh Al-Zaitun itu sendiri. Oleh karenanya, tentu bicara dalam konteks pidana adalah bicara tentang personalitinya, maka oknumnya dalam konteks ini adalah Panji Gumilang barangkali dengan oknum-oknum yang juga mendukungnya tentu harus diproses berdasarkan hukum yang kemudian berlaku. Demi apa? Demi masa depan anak bangsa Indonesia. Saya kira sekali lagi permasalahan ini adalah bukan tentang permasalahan penistaan agama saja, tetapi tentang permasalahan generasi yang berada di dalam Al-Zaitun itu. Ada ribuan santri di dalamnya. Mereka inilah yang harus dicerahkan secara pikirannya, agarlah kemudian kelak tidak ada lagi oknum-oknum yang melakukan penodaan terhadap agama, dan tidak ada lagi oknum yang hadir dengan narasi-narasi kontroversial yang kemudian itu memicu adanya pembelahan bangsa. Nah, ini tentu adalah merupakan bagian daripada harapan terbesar kita. Oleh karenanya, kita menaruh kepercayaan kepada penegak hukum. Dalam konteks ini barangkali adalah pihak kepolisian, agar dapat menyelesaikan perkara ini dengan kebijaksanaan berbasis pada moral hukum itu sendiri. Saya kira hukum itu harus dikedepankan, moral hukum itu harus dikedepankan, supremasi hukum itu harus dikedepankan. Demi apa? Kehidupan hukum yang ada di Indonesia ini sendiri. Nah, itulah yang kemudian ingin kita sampaikan. Lalu, dalam konteks pertanyaan ketika Panji Gumilang ditangkap, siapakah yang berhak untuk menangani Ponpes Al-Zaitun ini? Tentu sekali lagi, saya akan tampilkan linknya di sini. Telah saya sampaikan bahwa perkara Al-Zaitun ini bukanlah perkara untuk harus didorong Al-Zaitunnya dibubarkan tanpa ada solusi perbaikannya. Tentu kita tidak hanya saja meminta secara tegas agar permasalahan ini diselesaikan, tetapi kita juga meminta secara tegas dan memberikan solusi perbaikan atas perkara ini, yakni perkara ini diselesaikan dengan Panji Gumilang ditahan, diproses, dan selanjutnya Ponpes Al-Zaitun ini bisa diambil alih baik oleh pemerintah, lalu kemudian memberikan kepercayaannya untuk pengelolaannya kepada MUI, ataukah kemudian diberikan langsung kepada ulama yang memiliki kepakaran di dalam pengelolaan atau ya pengelolaan pesantren dan punya pemahaman baik di dalam urusan pendidikan. Nah, di konten ini telah saya sampaikan siapakah yang layak di dalam urusan ini untuk bisa memimpin Al-Zaitun dan bisa melakukan perbaikan atas situasi yang, mohon maaf, dalam bahasa saya telah dikotori oleh paham radikalisme. Saya bicara demikian karena berdasarkan pernyataan MUI yang mengatakan bahwa di Al-Zaitun ini telah ada penyimpangan dan sudah terjadi puluhan tahun. Dan hal inilah yang harus diselesaikan. Siapakah yang pantas untuk menyelesaikannya? Tentu adalah pihak pemerintah. Dan bagaimana cara memperbaikinya? Memperbaiki watak generasi di dalamnya ini adalah dengan cara memberikan hak pengelolaan Al-Zaitun ini kepada kelompok ulama yang memiliki kepakaran di dalam soal masalah mendidik dan kepakaran di dalam urusan agama, dan memiliki niatan baik di dalam urusan memajukan ataupun mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tentu sudah kita sampaikan hal itu. Nah, teman-teman semuanya, saya kira ini adalah merupakan bagian daripada tanggapan saya, merupakan bagian daripada opini saya, merupakan bagian daripada pandangan saya. Dan silahkan teman-teman, jika Anda memiliki pendapat yang berbeda, mungkin barangkali bisa disampaikan di kolom komentar. Dan kita akan sama-sama melakukan diskusi menyangkut soal masalah permasalahan ini. Andaikan jika saya salah, mohon maaf saya sampaikan. Tetapi ini adalah bagian daripada pendapat saya sebagai bagian daripada bangsa yang diberikan hak kewenangan untuk kemudian memberikan pendapat. Nah, saya menyampaikan hal ini karena berdasarkan tentu karena sudah didahului oleh MUI menyatakan hal begini, sudah menyatakan hal yang berkaitan, oleh sebabnya saya hanya dapat mengambil
hal ini lalu kemudian memberi pandangan saya, dan tentu ini adalah bentuk bagian daripada tanggung jawab kita sebagai anak bangsa untuk selalu mengawal bangsa ini pada tataran perjalanan peradabannya yang baik. Baik, terima kasih teman-teman semua. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.